Konflik modern atau nubuat kuno, situasi antara Iran dan Israel ini jauh lebih rumit daripada sekedar berita utama yang kita lihat sekilas. Ini tuh kayak teka-teki dengan banyak lapisan. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba bedah bareng-bareng setiap lapisannya, berdasarkan analisis dari sumber kita, buat cari tahu apa sih yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Oke, kita mulai dengan sesuatu yang langsung bikin penasaran. Kutipan dari sumber kita. Ini bukan perang agama. Pada awalnya. Kalimat ini kan langsung kasih sinyal ya kalau ada cerita yang lebih dalam. Apa maksudnya pada awalnya? Terus apa yang berubah? Nah, mari kita selidiki sama-sama. Bagian 1. Kisah resmi sebuah konflik. Oke, untuk bisa paham apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mulai dari permukaannya dulu, yaitu narasi dan kejadian-kejadian yang kita semua tonton di berita setiap hari. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah ini benar-benar murni perang agama atau pertarungan ideologi? Atau jangan-jangan, seperti yang diisyaratkan sumber kita, ada dalang lain di belakang layar yang punya agenda jauh lebih besar. Bagian 2, ambisi Israel Raya. Sekarang, kita mulai kupas lapisan pertamanya nih. Sumber kita berpendapat bahwa di balik semua berita utama itu, ada sebuah tujuan geopolitik raksasa yang jadi pendorong utama semua ini. Jadi, apa sih Israel Raya itu? Menurut sumber kita, ini adalah ambisi untuk menjadi satu-satunya jagoan atau penguasa tunggal di kawasan Timur Tengah. Dan secara wilayah, ini luas banget loh, membentang dari Sungai Efrat di Irak sampai ke Sungai Nil di Mesir. Biar kebayang segede apa, coba deh lihat dasar ini. Ambisi ini kalau terwujud bakal benar-benar menggambar ulang peta Timur Tengah, mencaplok seluruh atau sebagian dari negara-negara yang ada sekarang. Jadi ini bukan sekedar ide abstrak ya, tapi tujuan teritorial yang sangat nyata. Dan disinilah titik krusialnya. Menurut analisis sumber ini, negara-negara lain di kawasan itu sebagian besar udah beres. Irak, Suriah, pengaruh mereka udah dilemahkan. Satu-satunya yang tersisa sebagai penghalang utama buat ambisi ini ya tinggal Iran. Pertanyaan bagus. Kalau kita berhenti di sini, kita cuma lihat separuh ceritanya. Sumber kita ngajak kita buat gali lebih dalam lagi, karena ternyata konflik regional ini hanyalah satu pion di papan catur pertarungan yang jauh-jauh lebih besar. Bagian 3. Sebuah perang proksi global. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit, lihat dari gambaran yang lebih besar. Sumber kita berpendapat kalau konflik yang kita lihat ini sebenarnya cuma medan pertempuran kecil dalam pertarungan antara raksasa-raksasa dunia. Sebelum lanjut, kita samakan persepsi dulu ya soal istilah perang proksi. Gampangnya gini, ini tuh kayak permainan catur global. Negara-negara besar nggak saling serang langsung, tapi mereka pakai negara lain sebagai bidak mereka di medan perang. Dan slide ini memetakan kubu-kubunya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada kubu barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan Israel sebagai proksi utamanya di kawasan itu. Nah, di sisi lain ada kubu timur, Tiongkok dan Rusia yang menjadikan Iran sebagai pemain kunci mereka. Terus kenapa Iran ini penting banget buat Tiongkok dan Rusia? Karena Iran itu fungsinya kayak benteng pertahanan atau zona penyangga. Coba bayangin, kalau Iran jatuh ke tangan pengaruh barat, artinya pengaruh itu bakal langsung nempel di perbatasan mereka. Sesuatu yang jelas nggak bisa mereka biarkan terjadi. Bagian 4. Kemunafikan dan ekspansi barat. Perang itu kan nggak cuma di darat ya, tapi juga perang narasi. Di lapisan berikutnya ini, sumber kita mengalihkan fokusnya ke pertarungan ideologi dan melontarkan kritik yang cukup tajam terhadap narasi yang dibangun oleh pihak barat. Sumber kita memperkenalkan sebuah istilah, ekspansi barat. Kedengarannya modern ya, tapi menurut mereka, ini tuh cuma ganti nama aja dari kolonialisme zaman dulu. Akarnya sama, keyakinan bahwa peradaban barat itu lebih superior dan karena itu berhak untuk berekspansi. Dan inilah narasi publiknya, yang menurut sumber kita selalu jadi jualan mereka ke seluruh dunia. Setiap intervensi itu tujuannya untuk membawa perdamaian, demokrasi, dan stabilitas. Kedengarannya mulia banget kan? Tapi, coba kita lihat realitanya menurut sumber ini. Sekarang, coba kita bandingkan narasi mulia tadi dengan angka ini. 100 juta. Menurut buku American Holocaust yang dikutip sumber kita, ini adalah perkiraan jumlah penduduk asli Amerika yang tewas selama ekspansi yang akhirnya membentuk negara Amerika Serikat. Kontrasnya kan, tajam banget ya antara narasi perdamaian dengan angka ini. Menurut sumber, disinilah letak kemunafikannya. Jadi, kesimpulan dari sumber kita adalah ini udah kayak DNA mereka gitu. Secara publik, klaimnya selalu membawa kebaikan, tapi sejarah justru menunjukkan kalau tindakan mereka seringkali malah membawa kehancuran besar. Omongannya apa, kenyataannya apa? Bagian 5. Hubungan dengan akhir zaman.
Dan sekarang kita tiba di lapisan yang paling dalam, dan menurut sumber kita, ini yang paling mengejutkan. Disinilah geopolitik modern bersinggungan dengan sesuatu yang jauh lebih kuno, eskatologi atau nubuat tentang akhir zaman. Sumber, kita menyoroti sebuah hadis yang sangat spesifik dalam tradisi Islam. Hadis ini menubuatkan bahwa sesosok figur akhir zaman yang dikenal sebagai Dajjal akan muncul dan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari sebuah kota bernama Isfahan. Dan Isfahan ini adalah kota yang benar-benar ada di Iran modern. Mari kita fokus ke angkanya ya, 70.000. Tolong ingat-ingat angka ini, karena menurut sumber kita, disinilah nubuat kuno dan berita modern akan bertemu secara mengejutkan. Dan inilah puncaknya. Sumber kita menyorot sebuah laporan berita modern yang menyatakan bahwa Israel sedang bersiap mengerahkan pasukan untuk sebuah operasi di Iran. Jumlah pasukannya 70.000. Persis sama dengan angka yang tertulis dalam nubuat ribuan tahun lalu. Pertanyaannya, menurut sumber kita, apakah ini cuma kebetulan? Nah, kita kembali ke pertanyaan awal kita, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Setelah kita kupas semua lapisan ini, mulai dari geopolitik, perang proksi, sampai ke nubuat kuno, pertanyaannya jadi makin relevan. Apa yang sedang kita saksikan ini? Apakah ini sekedar konflik modern biasa? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan sebuah ramalan kuno yang sedang terjadi di depan mata kita? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.